Yarfa'ullahu a'malal abdi amalal abdi kulliha fi hadza syahri. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalnya seorang hamba ini pada bulan di dalam bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Nanti ketika malaman 15, maka ada perayaan kadang-kadang kita nisfu Sya'ban. Yang nisfu Sya'ban itu ya sebagian oleh tetangga kita kan ada yang bilang bid'ah gitu kan. Bid'ah katanya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu di dalamnya apa? Di dalamnya itu kan ngaji, gitu kan, baca Quran, hidupkan dengan amalan. Masa baca Quran bid'ah? Ya kalau masalah Sya'bannya itu kan di bulan, misalnya bahasanya bulan Sya'bannya, yaitu kan hanya kita mengambil ketika amal ibadah kita ini buku catatan amal kita pada malam 15 Sya'ban itu diangkat oleh Allah. Ya mudah-mudahan ketika Allah mengangkat amal kita, kita dalam keadaan taat kepada Allah gitu. Burning bulan-bulan biasa, kadang-kadang jarang kita sering lalai kepada Allah, minimal di bulan nisfu Sya'ban. Biarkan sajalah. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dengan menekan tombol lonceng yang ada di bawah agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Keutamaan bulan Sya'ban. Apa yang harus kita amalkan ketika bulan Sya'ban? Dalam hadis ini disebutkan bahwa amalan yang kita laksanakan ketika bulan Sya'ban salah satunya memperbanyak membaca sholawat. Memperbanyak membaca sholawat. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, hadis dari Sayyidina Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala khalaqa bahran min nurin. Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu lautan, yang lautan itu dari nur, dari cahaya. Di mana adanya tahtal arsy, di bawah aras. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan lautan dari nur, dari cahaya yang adanya di bawah aras. Apakah ada lautan di bawah aras? Mungkin saja. Karena kalau Allah berkehendak, jangankan membuat lautan di bawah aras, seluruh dunia ini menjadi lautan, kalau Allah berkehendak ampuh, gitu kan? Apalagi membuat lautan di bawah aras. Itu karena semua makhluk ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik laut, angin, terus hujan, semuanya ini adalah ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan lautan dari nur yang adanya di bawah aras. Setelah itu summa khalaqa malakan lahu janahani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat. Yang malaikat itu mempunyai dua sayap. Ahaduha bil masyriq wal ukhra bil maghrib. Sayap yang dari dua sayap ini, yang satu ada di sebelah timur, yang satu lagi ada di sebelah barat. Jadi kalau sayapnya begini berarti ujungnya di sana, ujung satu lagi di sana. Berarti dunia ini dikuasai oleh malaikat ini. Kebayang sebagaimana gedenya itu malaikat. Kemudian bukan sayapnya saja yang panjang dan lebar sayapnya, tapi warasuhu tahtal arsy, kepalanya itu di bawah aras. Aras itu di atas langit ketujuh, di atas langit lagi, pokoknya di atas langit ketujuh lah posisinya aras itu. Kepalanya ini malaikat di atas aras. Sedangkan warijlahu tahtal ardi sabi'ati, dan dua kakinya ini ada di bawah bumi yang ketujuh, yang paling bawah. Kebayang gedenya malaikat ini. Sayapnya yang satu di sebelah timur, satu lagi di sebelah barat. Kepalanya ada di atas, di bawah aras. Terus kakinya ada di ujung bumi yang paling ketujuh, yang paling bawah. Ujung bumi paling bawah. Kebayang segede apa malaikat. Kita nggak bisa membayangin. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita menciptakan suatu makhluk yang kecil pun kita tidak mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk yang besar. Bahkan Allah mampu menciptakan makhluk yang lebih besar daripada itu. Kalau Allah berkehendak. Maka apa tugasnya?
apa kerjanya ini malaikat yang begitu besar dan tinggi, yang sayapnya pun begitu lebar, panjang. Apa tugasnya? Maka fa idza shallal abdu alayya fi syahri Sya'ban, maka apabila seorang hamba dia membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Sya'ban. Jadi ketika seorang hamba membaca sholawat kepada Nabi pada bulan Sya'ban, amarallahu ta'ala dzalikal malaka an yagmisa fi ma'il hayati. Waalaikumsalam. Maka ketika seorang hamba membaca sholawat kepada Nabi di bulan Sya'ban, Allah memerintahkan malaikat itu untuk dia menyelam ke dalam air yang hidup, ke dalam air yang hidup. Jadi ini malaikat sama oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk menyelam kepada ke air yang hidup. Maka seyogianya ketika seseorang menyelam ke dalam air gitu kan, maka ketika bangun pasti ada sisa-sisa air kan. Ketika keluar daripada air itu pasti ada sisa-sisa airnya. Maka ketika malaikat itu dia nyelam ke dalam air, fayagmisu dzalikal malaku, kemudian malaikat ini menyelam ke dalam. Ketika malaikat ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelam ke dalam air, kemudian malaikat itu menyelam ke dalam air. Setelah malaikat menyelam ke dalam air, summa yakhruju minhu, kemudian malaikat itu keluar dari dalam air itu. Setelah menyelam langsung keluar dari dalam air itu. Bayan pulu janahaihi, kemudian malaikat ini menggibas-gibaskan ininya apa ya? Sayapnya gitu kan, menggibas-gibaskan sayapnya. Setelah malaikat ini menggibas-gibaskan sayapnya, ibaratnya ada burung lah. Burung, dia dibikin burung, ada burung ini nyelam ke dalam air. Kemudian burung ini keluar lagi dari air, pasti ada air di ininya, di sayapnya. Maka ketika dia menggibas-gibaskan sayapnya, fayaturu min kulli raisyatin qatratun, maka jatuh dari satu bulu ini malaikat ini satu tetes air. Kebayang Pak, kalau misalkan kita burung saja, misalkan burung yang lebarnya segini, ada berapa bulunya? Banyak kan? Apalagi ini satu malaikat yang lebar sayapnya pun ada di ujung timur, yang satu lagi ada di ujung barat. Kebayang berapa ratus ribu, berapa ratus triliun lah ininya apa namanya, bulunya. Nah dari bulunya ini yang terkena air jatuh gitu kan. Ketika dia menggibaskan sayapnya, jatuhlah dari setiap bulunya ini satu tetes air. Nah dari satu tetes air itu fayakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin malakan. Kemudian Allah menciptakan dari satu tetes air yang jatuh ketika malaikat ini menggibaskan sayapnya satu malaikat. Satu malaikat. Dari tetesan yang jatuh itu dijadikan oleh Allah satu malaikat. Kebayang kalau misalkan itu sayapnya banyak bulunya, ribuan bulu atau triliunan bulu, berapa ratus ribu atau berapa ratus triliun itu bulunya itu, dan berapa ratus triliun yang dijadikan oleh Allah malaikat. Kemudian malaikat itu apa? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, memintakan ampun, membacakan istighfar untuk orang yang membaca sholawat pada bulan Sya'ban. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Misalkan bapak atau ibu ketika bulan Sya'ban misalkan membaca sholawat. Sholawatnya ini nggak disebutin berapa kali dibacanya. Tapi yang penting seseorang dia membaca sholawat. Mau sekali, mau 3 kali, mau 10 kali atau 100. Paling pendek membaca sholawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, minimal segitu. Berapa kali? Mau 100 silahkan. Jadi ketika pada bulan Sya'ban membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah memerintahkan malaikat yang diciptakan oleh Allah itu untuk menyelam ke dalam air,
maka setelah menyelam ke dalam air dia langsung keluar. Ketika keluar mengibas-ibaskan sayapnya, maka dari air yang jatuh dari satu bulunya itu Allah jadikan malaikat untuk memintakan ampun kepada orang yang membaca sholawat di bulan Sya'ban. Nah, salah satu keutamaan bulan Sya'ban, perbanyak kita membaca sholawat. Karena hadis sholawat itu tidak ada yang doib. Hadis sholawat itu kebanyakan bisa dijadikan dalil. Nah, maka ketika bulan Sya'ban ini kita perbanyak baca sholawat. Pada bulan Rajab kemarin dibahas, kita perbanyak baca sholawat. Jadi sholawat itu kapan saja fikuli halin baik pahalanya. Karena justru kalau misalkan kita membaca sholawat, kita berdoa, maka insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, tentang keutamaan bulan Sya'ban, fadlu Sya'ban ala sairi syuhudi kapadli ala sairil anbiya'i. Keutamaan bulan Sya'ban ini keutamaan bulan Sya'ban itu dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Sya'ban, berarti bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, Safar, sampai ke Rajab gitu kan. Maka bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, keutamaan Nabi kita Muhammad SAW dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Karena Nabi Muhammad SAW itu nabi yang terakhir dan nabi yang paling mulia. Afdhalul Anbiya, nabi yang paling utama dan yang paling mulia, Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu datangnya dia terakhir, tapi nabi yang paling mulia. Terus umatnya pun datangnya terakhir, tapi umat yang paling mulia di antara umat yang lain. Maka keutamaan bulan Sya'ban ini dibanding dengan bulan-bulan yang lain seperti keutamaan Rasulullah dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Wa fadlu Ramadan ala sairi syuhudi kafadlillahi ta'ala ala ibadihi. Nah, tapi bulan Ramadan, bulan puasa, dibanding dengan keutamaan bulan Ramadan ini dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya seperti keutamaannya Allah dibanding dengan para hambanya. Jadi tidak ada jadi bulan yang paling utama itu adalah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, bulan Sya'ban, dan kesininya bulan Rajab. Nah, ini. Jadi keutamaan bulan Sya'ban ini sangat besar sekali. Bahkan li'anan Nabiya alaihi salatu wassalam kana yasumu Sya'bana kullaha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia berpuasa sepanjang bulan Sya'ban. Rasulullah itu puasa sepanjang bulan Sya'ban. Jadi perbanyak puasa. Kan intinya itu. Jadi kita perbaiki sesuatu yang jeleknya. Maka Rasulullah itu sepanjang bulan Sya'ban dia berpuasa. Karena Rasulullah kan contoh. Kalau contoh itu kita bikin sampel nih. Pasti bikin sampel itu karena satu pasti dibikin bagus kan, bikin sampel itu. Ya kadang-kadang yang mengikuti sampelnya itu kadang ada yang bagus, ada yang enggak gitu kan. Makanya bagaimana kita semirip mungkin dengan sampel kita itu adalah Rasulullah SAW. Tauladan kita yang harus kita contoh itu adalah akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dia selalu melaksanakan puasa sepanjang bulan Sya'ban, minimal atau kita puasalah gitu kan. Atau minimal yang tadinya Senin Kemis tidak pernah ketika bulan-bulan biasa Senin Kemisnya puasa di bulan Sya'ban. Atau misalkan yang biasanya Ayyamul Bidnya yang 13, 14, 15 kita nggak pernah puasa di bulan-bulan biasa, maka bulan Sya'ban ini laksanakan puasa. Maka minimal kita mengikuti caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yarfa'ullahu a'malal abdi kulliha fi hadha syahri. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalnya seorang hamba ini pada bulan di dalam bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Nanti ketika malaman 15, maka ada perayaan kadang-kadang kita nisfu Sya'ban. Yang nisfu Sya'ban itu ya sebagian oleh tetangga kita kan ada yang bilang bid'ah gitu kan. Bid'ah katanya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu di dalamnya apa? Di dalamnya itu kan ngaji,
gitu kan, baca Quran, hidupkan dengan amalan. Masa baca Quran bid'ah? Ya kalau masalah Sya'bannya itu kan di bulan, misalnya bahasanya bulan Sya'bannya, yaitu kan hanya kita mengambil ketika amal ibadah kita ini, buku catatan amal kita pada malam 15 Sya'ban itu diangkat oleh Allah. Ya mudah-mudahan ketika Allah mengangkat amal kita, kita dalam keadaan taat kepada Allah gitu. Burning bulan-bulan biasa, kadang-kadang jarang kita sering lalai kepada Allah, minimal di bulan nisfu Sya'ban. Biarkan sajalah kata orang, yang penting kita ada contoh daripada para ulama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mana tadi teh? Atadaruna lima sumia Sya'ban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa bulan Sya'ban disebut dinamain bulan Sya'ban, dinamain Sya'ban? Maka qalu Allahu, para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu, maka Allah dan Rasulnya yang lebih utama. Jadi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, kenapa disebut bulan Sya'ban? Kenapa bulan ini dinamai bulan Sya'ban? Maka kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka qala, Rasulullah berkata, li'annahu yatasha'abu bihi khairun kasirun. Maka pada bulan ini bercabang kebaikan yang banyak. Jadi pada bulan ini perbanyak amalan, maka amalannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa disebut bulan Sya'ban? Akhraja Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala alaihi salatu wassalam, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Maka Allah itu memberikan rahmat itu rasa kasih sayang. Makanya rasa kasih, kenapa kita bisa menyayangi anak kita, bisa menyayangi istri kita, bisa menyayangi orang tua kita, bisa menyayangi keluarga kita, karena di dalam hati kita ditanamkan oleh Allah rasa kasih sayang. Maka disebut rahmat kalau dalam bahasa Arab. Jadi disebutnya rahmat. Makanya Allah menciptakan rahmat ini ada 100. Semuanya 100. Cuman fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina wa anjala fil ardi juz'an wahidan. Yang 100 ini Allah tahan 99. Kemudian Allah menurunkan satu rahmat ke dunia ini, satu saja, satu rahmat. Satu rahmat yang diturunkan ke dunia ini, maka kita ini bisa menyayangi keluarga, bisa menyayangi anak. Bahkan satu rahmat ini dirasakan oleh seluruh manusia yang ada di alam dunia ini. Orang kafir merasakan satu rahmat ini kebagian, terus orang Islam kebagian satu rahmat ini, orang taat kebagian satu rahmat ini. Maka satu rahmat ini disebar oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ibarat kata dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman itu Allah yang memberikan nikmat. Maknanya apa? Nikmat besar dunia dan akhirat. Maknanya bukan nikmat besar di dunia dan akhirat itu, tapi Allah memberikan. Jadi nikmat pun seperti itu. Nikmat pun ada 100, rahmat pun ada 100. Maka nikmat yang dari 100 ini Allah berikan di dunia satu nikmat. Makanya nikmat yang kita rasakan sekarang ini satu nikmat saja. Kita enak makan, enak tidur, enak jalan-jalan. Segala yang kita rasakan ini hanya satu nikmat saja yang Allah berikan ketika di dunia. Hanya satu nikmat ini orang Islam merasakan, orang kafir merasakan. Bahkan orang taat, orang gak taat merasakan satu nikmat ini. Tapi bayangkan, satu nikmat pun ketika kita merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, segini nikmatnya. Bayangkan kalau misalkan nanti di akhirat 99 nikmat kita sendiri yang merasakannya. Nikmat segini di dunia nikmat gak? Bayangkan berapa kali lipat dibandingkan dengan nikmat akhirat. Nikmat akhirat itu 99. Makanya dalam satu keterangan, ketika kita di akhirat makan satu buah, gigitan pertama enak,
gigitan kedua lebih enak, gigitan ketiga lebih, sampai seterusnya sampai 99 kali. Semakin menggigit buah semakin enak, semakin enak, semakin enak, terus begitu. Kalau kita di dunia seperti itu enggak? Tidak. Gigit jeruk pertama manis, keduanya asam, kadang-kadang lebih asam lebih asam, karena nikmatnya cuma satu. Nikmat satu diberikan ke seluruh makhluk, bahkan orang kafir pun diberikan. Tapi nikmat yang 99 ini hanya orang-orang yang takwa kepada Allah, hanya orang-orang yang masuk surga. Jadi orang yang tidak masuk surga, dia tidak akan merasakan nikmat yang 99 ini. Makanya kalau orang ini dia rela menukarkan dunia kepada akhirat, atau menukarkan akhirat, maksud dibalik, ketika dia berani menukarkan akhirat kepada dunia, maka ini orang yang rugi. Karena akhirat itu kenikmatannya yang kekal, sedangkan dunia ini hanya sebentar. Nikmat dunia ini sebentar, tapi akhirat itu abadan. Nah, nikmat pun seperti itu. Nah, ini pun rahmat kasih sayang. Makanya di surga itu tidak ada rasa, tidak akan ada berantem, Bu. Pak, di surga itu meskipun ada seorang suami misalkan punya istrinya, ketika di surga lebih daripada 2 atau 3, lebih daripada 4, bahkan misalkan ratusan istrinya, maka ini tidak akan cemburu satu sama lain. Karena di sana itu tempatnya kita menikmati sesuatu yang telah kita hasilkan ketika di dunia. Kalau di dunia mah suami punya istri 1, nikah lagi berantem daiken. Ya kan? Bener enggak? Ya kan, perang daiken. Bisa kan disusul kan rumahnya. Tapi kalau di akhirat nanti, meskipun seorang suami dia punya istri berapapun, maka istri yang sahnya ini tidak akan marah, karena di sana ini penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kenikmatan. Pokoknya nikmat yang tidak bisa terbayangkan. Makanya rahmat ini, kasih sayang yang satu yang Allah turunkan di dunia ini, maka sudah kita bagaimana ada rasa kasih sayang. Tapi dengan nikmat yang satu ini, pamin dari kata tarohamu al khalaiqu hatta tarfa'ad dabatu hafiroha an waladiha khasyatan an yusibaha al darura. Dengan satu nikmat ini, gitu kan, sehingga saling kasih sayang semua makhluk. Kita manusia dengan manusia ada rasa kasih, ada kasih sayang. Begitupun hewan, kasih sayangnya hewan, maka dia lihat ketika seorang misalkan kambing atau misalkan kambing lah, hewan kambing, ketika dia menyusui anaknya, maka kakinya kadang suka diangkat, gitu kan? Karena apa? Takut anaknya keinjek. Takut anaknya keinjek dan bisa madorot, bisa terjadi sesuatu kepada anaknya. Makanya kakinya diangkat. Makanya itulah, karena ditanamkan oleh Allah dalam hewan itu rasa kasih sayang. Itu makanya ketika ada satu kasih sayang ini, makhluk pun, hewan pun, dia mengangkatkan kakinya ketika anaknya mau menyusu. Maka dalam hadis yang lain, wa kharaja tis'atan wa tis'ina yarhamullahu ta'ala biha ibadahu yaumal qiyamah. Maka dikeluarkan dari hadis yang lain, wa akhara, dan Allah mengakhirkan yang 99-nya ini, Allah akan memberikan rahmatnya ini kepada hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Jadi yang satu rahmat ini, yang satu kasih sayang ini, Allah sebar sekarang di seluruh dunia, bahkan semua makhluk bisa merasakan. Tapi ketika rahmat kasih sayang yang 99 ini hanya Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang taat, yaitu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat dunia yang sedikit seperti ini, udah bagaimana kita merasakan nikmat dunia ini? Bahkan cuma satu, bayangkan kenikmatan nanti di akhirat yang 99. Rasa kasih sayang yang satu yang Allah berikan ketika di dunia sudah segini terasanya, bagaimana Allah nanti memberikan rasa kasih sayang kepada kita ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban. Telah datang kepadaku siapa? Malaikat Jibril. Kapan datangnya? Pada malam pertengahan di bulan Sya'ban. Berarti malam pertengahan di bulan Sya'ban itu ketika ba'da maghrib sudah masuk tanggal 15. Karena kan kalau bulan Hijriah itu masuknya
setelah ada yang sebelum asar. Kadang-kadang kalau dalam kitab Riyadul Badi'ah itu bahkan setelah duhur pun sudah termasuk sebenarnya. Tapi rata-rata kita habis setelah maghrib. Maka dihitunglah setelah maghrib ini sudah termasuk tanggal 15. Nah, ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril pada pertengahan malam nisfu Sya'ban, maka apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ya Muhammadu, hadihi lailatun. Ya Muhammad, ini adalah satu malam. Pada hari ini adalah malam ini adalah satu malam. Yang mana tuftahu fiha abwabus sama'i wa abwabur rahmati. Yang pada malam ini dibukakan pintu-pintu langit. Dibukakan pintu-pintu langit dan dibukakan pintu-pintu rahmat. Jadi ketika pas malam nisfu Sya'ban itu dibukakan pintu langit dan dibukakan pintu rahmat kasih sayang. Makanya sewajarnya kita ketika malam nisfu Sya'ban itu kita berdoa kepada Allah. Ya cuman berdoanya kan berbeda-beda. Ada yang kita berdoa dengan sholat hajat, ada yang berdoa dengan ngaji yasin, itu kan? Ada yang berdoanya dengan apa saja. Yang penting intinya doa kepada Allah. Apa dari mana bid'ahnya? Itu kan? Nggak ada bid'ahnya. Jadi masa kita berdoa kepada Allah bid'ah? Nggak ada kan? Apalagi malam nisfu Sya'ban. Karena kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, pada malam ini dibukakan pintu-pintu langit dan dibukakan pintu-pintu rahmat. Maka apa yang disuruh malaikat Jibril kepada Rasulullah? Fakum wasolli warfa saka wa yadaika ila sama. Maka kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, berdirilah, laksanakan sholat, gitu kan? Laksanakan sholat. Mau sholat hajat, mau sholat apa? Laksanakan sholat. Terus warfa saka, angkat kepalamu ke atas. Wayadaika, dan kedua tanganmu ila sama'i, ke langit. Berarti apa maknanya? Kita disuruh berdoa, gitu kan? Rasulullah disuruh berdoa pada malam nisfu Sya'ban. Kita melaksanakan malam nisfu Sya'ban. Apa makna daripada ngaji yasin itu? Intinya berdoa, pengen dipanjangkan umur, gitu kan? Terus pengen ditetapkan iman Islam. Itu intinya kan berdoa. Ada nggak dalilnya? Ada. Makanya kita jangan picik pendek memahami keterangan, gitu kan? Makanya kita samakan. Oh, Rasulullah pun disuruh sholat, disuruh mengangkat kepalanya, terus mengangkat tangannya ke langit. Makanya adabnya berdoa itu kan kiblatnya doa itu ke atas. Kalau kiblat kiblat doa itu ke atas. Makanya ketika berdoa angkat doa ini, kepala tegak ke atas. Nah, jadi ini telapak tangan itu harus ke atas kan? Harus ke atas ya. Kadang-kadang kita kan doa begini, jika intinya ada seorang anak minta kepada bapak atau kepada orang tuanya, Bu minta, ya misalkan mintanya gini kan, Bu minta uang lah, kayak yang mau nggak nih dikasih uang, gitu kan? Tapi Bu minta uang sambil gini, kelihatan kan seriusnya, ya kan? Ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, kata aku doa, bagaimana itu? Tapi ketika kita begini angkat kepala, Rabbana atina fid dunya hasanah, berarti benar, gitu kan? Makanya angkat tangan dan kepala diangkat ke atas. Nah, kiblatnya doakan ke atas. Kita berdoa kepada Allah, menunjukkan kita keseriusan. Jadi anggaplah ketika kita berangkat ke atas, Allah memandang kita, kan gitu. Jadi itu cara berdoanya. Kadang-kadang kita kan lagi malas seperti ya, ya Allah. Tangannya berat itu. Berat tuh angkatnya gini, amin. Ya Allah. Makanya angkat serius lah kita berdoa kepada Allah itu agak ya Allah. Nah, pada beda kan. Nah, gitu. Semangat lah. Jadi dalam berdoa itu semangat, tunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah, gitu kan? Butuh, tunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah. Iya, itu mohon ya. Ya, mohon kepada Allah. Ya, memohon kesehatan kan, memohon dilancarkan segala urusan, memohon diberkahkan rezeki, memohon diberikan ke keluarga yang baik. Bahkan kalimat daripada Rabbana atina fid dunya hasanah itu dalam tafsir Ibnu Katsir makna salah satunya itu mempunyai istri yang soleh. Mempunyai istri yang soleh. Kalau punya istri yang soleh mah udah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maksudnya kebaikan dunia di situ istri yang soleh. Kalau punya istri yang soleha nggak pusing. Karena kalau istri yang soleha itu tidak meminta sesuatu yang di luar kemampuan suaminya. Salah satu istri yang soleha itu tidak meminta kepada suami di luar kemampuan suaminya.
Misalkan Pak beliin ini. Tapi kalau misalkan suaminya mampu, silakan beliin. Lebih daripada itu silakan untuk menyenangkan istri. Tapi kalau kita melihat suami kita tidak mampu untuk membelikan, jangan memaksa. Itulah istri yang soleh. Jadi tidak menuntut kepada suami melebihi kemampuan suaminya. Salah satunya itu. Sebenarnya banyak ciri-ciri orang istri soleh. Tapi salah satunya dia tidak menuntut kepada suami, tidak meminta kepada suami, tidak membebankan suami di luar batas kemampuannya. Suaminya misalkan mampunya beliin motor, Pak beliin mobil, kan repot. Udah beliin dia ini, nah. Tapi kalau suaminya mampu silakan. Kita seorang suami kerjanya hasilnya besar, terus misalkan pengen membahagiakan, bahagiakan keluarga, bahagiakan istri, bahagiakan anak, cukupi segala kebutuhannya, gitu kan? Terus bahagiakan juga orang tua, jangan lupa. Karena seorang lelaki itu kewajiban yang paling utama itu kepada orang tua sebenarnya. Jangan sampai lupakan orang tua. Dan seorang istri pun harus mendukung ketika suaminya berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi kadang-kadang sok kayak teh ada seorang suami istri berantem gara-gara suaminya baik kepada orang tuanya. Gitu. Jangan dihalang-halangi. Begitupun seorang suami jangan menghalangi ketika istrinya berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi kan orang tua kita itu ada 3. Pertama, yang mengajarkan kita ilmu. Yang kedua, yang melahirkan. Yang ketiganya, yang menikahkan anaknya kepada kita. Itulah orang tua kita yang harus dihormati. Yang kita mengajarkan ilmu meskipun 1 huruf. Yang keduanya, orang tua asli kita. Yang ketiganya, mertua. Nah itu harus dihormati. Bahkan harus dicukupi kebutuhannya. Kadang-kadang bukannya seorang anak itu, dia itu bilang bukannya tidak mampu mencukupi orang tuanya, tapi dia tidak berusaha untuk mencukupi orang tuanya. Kalau bilang dulu orang tua punya anak 3, kan? Kenapa bisa dibiayai anaknya yang 3 atau 4, 5? Karena dipisah-pisahkan. Oh ini, nah buat ini, yang ini buat ini. Karena ini berusaha kan untuk mencukupi anaknya. Kadang-kadang punya anak 5, seorang ibu, seorang orang tua bisa mencukupi anaknya yang 5. Tapi kadang-kadang anak 5 ini tidak bisa mencukupi orang tuanya yang 1. Banyak kan yang terjadi seperti itu. Seorang orang tua mampu mencukupi 5 anak, 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu mampu mencukupi 1 orang tua. Gitu kan? Kadang-kadang ya begitu. Orang tua dilupakan. Justru itulah surga kita, kebahagiaan kita itu adalah di orang tua. Maka bahagiakan orang tua. Makanya sedekah yang paling besar itu di bawah daripada ulama itu adalah orang tua. Maka ketika kita mengeluarkan sedekah, maka diutamakan dulu ke sanak saudara, terus kepada orang tua, baru kepada yang lain-lainnya. Ini kadang-kadang baik kepada orang lain, tapi buruk kepada orang-orang terdekat. Kalau kata orang lain, si anu mau bagus soleh-soleh, tapi kata saudaranya, jangan sampai kita dicap buruk oleh saudara kita, tapi dicap baik oleh orang lain. Gitu. Berbuat baik dulu ya kepada kerabat yang dekat. Faqultu ya Jibril, maka berkata malaikat Jibril. Faqultu ya Jibril, maka Rasulullah berkata, ya Jibril, hei malaikat Jibril, ma hadhihi lailah, apa malam ini itu? Faqala, maka malaikat Jibril berkata, hadhihi lailatun yuftahu fiha salasu mi'ati babin minar rahmat. Maka pada malam ini, katanya pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah bukakan 300 pintu rahmat. Pada malam nisfu Sya'ban itu, maka Allah bukakan 300 pintu rahmat. Maka kita minta kepada Allah untuk diberikan rahmat, untuk diberikan kasih sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, jangankan surga, jangankan perkara dunia, surga pun Allah berikan. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, ibarat kita punya anak, kalau sudah sayang kepada anak, apapun yang anak minta pasti berikan. Bahkan keperluannya diperhatikan meskipun anak itu tidak meminta. Begitupun Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah sayang kepada kita, maka apapun keperluan kita Allah cukupi pasti. Allah cukupi. Maka pada malam nisfu Sya'ban ini, pada malam nisfu Sya'ban, maka kita minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan bukan rahmat saja yang Allah akan berikan. Fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Nah, maka Allah akan mengampuni seluruh makhluk, tapi dengan syarat dia tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak meminta selain kepada Allah, dia tidak menyembah selain kepada Allah, maka pada malam nisfu Sya'ban Allah akan berikan pengampunan. Kecuali illa man kana sahiron, satu yang tidak akan Allah ampuni pada malam nisfu Sya'ban, tukang sihir. Tukang sihir tidak akan Allah ampuni pada malam nisfu Sya'ban. Tukang sihir kan, tukang santet gitu kan. Tukang sihir itu yang pokoknya bisa merubah sesuatu, membalikan mata kita, gitu kan. Yang tadinya kertas bisa jadi uang, sihir itu. Yang tadinya tongkat bisa jadi ular, sihir, kecuali adanya di Nabi Musa. Bedanya kan ketika Nabi Musa itu datang ke Fir'aun, maka yang Allah suruh lemparkan tongkatnya, maka jadi itu mujizat, bukan sihir. Tapi ketika dari tukang sihirnya Fir'aun itu sihir, kan? Tapi ketika dari Musa itu mujizat. Nah, satu, tukang sihir tidak akan Allah ampuni pada malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, al-kahinan, dukun. Dukun, maka Allah tidak akan ampuni dosanya ketika malam nisfu Sya'ban. Jadi ada dukun. Dukun itu kadang-kadang begini. Jadi kita bahasa kita orang pintar, kadang-kadang orang pintar bodoh dia. Kadang orang pintar pas pasiennya datang, kalau orang pintar pasti tahu kan, datang dia mau apa, tujuannya mau apa, sudah ditebak, berarti pintar. Hah? Bener ya? Kalau orang pintar, ini pas datang, bapak mau apa? Ada perlu apa? Nah, itu bukan orang pintar berarti. Kayak bu dokter kan gitu. Iya. Ibu sakit apa? Apanya yang sakit? Dokter kan seperti itu. Dia bisa mendeteksi penyakit kita setelah kita bilang kan. Dia juga tidak bisa langsung lihat mukanya. Oh, bapak sakit ini ya. Misalkan, oh bapak ini saya sakit ya. Nggak bisa kan dokter juga. Itu berarti bukan orang pintar itu seperti itu. Dukun, jadi antara membedakan antara sebenarnya beda-beda dikit sebenarnya antara dukun dengan itu. Dukun, jadi ketika kita seseorang kan datang ke dukun paranormal atau misalkan tukang terawang, terus dia datang, terus dia membenarkan apa yang diucapkannya, maka 40 hari 40 malam ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Misalkan kita datang ke dukun, Pak, ini saya penyakit ini, oh kamu ini. Ya, langsung ditebak, ini kan teropong. Itu dibantu dengan jin. Dengan jin gitu kan. Maka kalau kita mempercayai, maka apalagi kita menebak sesuatu yang gaib, karena tidak ada yang tahu perkara yang gaib itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Menandakan misalkan datang kita ke oh besok kamu akan terjadi gini. Siapa yang tahu tentang ketentuan hari besok? Tidak ada yang tahu tentang ketentuan hari besok kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita percaya, maka 40 hari tidak akan diterima ibadah kita. Makanya gimana kita minta petunjuk, istikharah kepada Allah. Istikharah kan ada istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah. Kalau misalkan kita ini kurang mampu, ibadahnya juga lemah, maka tolonglah minta istikharah kepada yang rajin ibadah. Supaya doanya itu supaya petunjuknya cepat gitu kan. Kadang-kadang kita kan kalau misalkan istikharah yang merasakan lah kita ini masih banyak dosa gitu kan, ibadah pun belang bentong, kadang-kadang mau kadang enggak, kadang mau istikharah itu Allah ngabul nggak ya. Makanya kita minta tolong lah kepada orang yang rajin ibadah, tolong saya ini ada keperluan, ada hajat seperti ini, tolong istigharahin gitu kan, tolong istikharah, nanti apa petunjuknya, ketika datang petunjuk itu langsung dari Allah. Kalau istikharah langsung dari Allah. Kalau teropong seperti ini itu tebak-tebakan. Kadang-kadang bisa benar, kadang enggak bisa benar. Nah, itu yang paling bahaya, bisa menyesatkan keyakinan kita. Nah, yang kedua, dukun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan diampuni dosanya pada malam nisfu Sya'ban. Nah, orang yang bermusuhan dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Makanya jangan sampai bermusuhan dengan tetangga, bermusuhan dengan saudara. Pokoknya jangan sampai ada dendam dalam hati lah. Jadi orang yang memiliki dendam ini repot. Kalau orang memiliki dendam, tidak akan beres semua masalah.
terkena dengan orang sedikit dendam, lama marahnya. Ada kan yang seperti itu? Lama marahnya. Nah ini orang yang punya dendam, bahkan berantem dengan saudara, berantem dengan tetangga, maka pada malam nisfu Sya'ban maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempatnya aumud mina khomrin. Kemudian yang dia mendawamkan, yang terus-menerus dia meminum khamr. Khamr itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal khamru wal maisir, kan. Khamr itu dan judi itu adalah perbuatan setan, perbuatan najis, karena itu perbuatan setan. Makanya orang yang terus-menerus minum khamr tidak berhenti ketika malam nisfu Sya'ban atau seterusnya, maka pada malam itu Allah tidak akan ampuni dosanya. Terus au musiran ala jina, terus yang dia terus-menerus melaksanakan zina. Misalkan kayak itulah yang suka nongkrong di jalan gitu kan. Itu dia nggak terus-terus, nggak berhenti melakukan zina, maka pada malam nisfu Sya'ban dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus au akilar riba. Nah, ini yang paling bahaya. Au akilar riba, orang yang memakan harta riba. Maka ini pada malam nisfu Sya'ban tidak akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu, kenapa kita harus menjauhi riba? Kenapa harus kita menjauhi perkara yang haram ini? Karena ibadah kita ini bersangkutan. Kalau misalkan ada barang haram masuk ke dalam badan kita, maka ibadah kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang terus-menerus memakan harta riba, maka ini tidak akan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aqal walidain, kemudian dia yang durhaka kepada kedua orang tua. Meskipun dia ahli ibadah, meskipun dia ahli taat, meskipun dia ahli sodako, tapi dia berdurhaka kepada kedua orang tua, maka tidak akan diampuni, tidak akan diampuni. Terus awan namama, kemudian yang dia yang suka mengadu domba, datang si ini bilang ke sini, datang, kan suka ada yang mengadu domba. Ngadu domba nih, bukan ngadu domba diadukan lain, bukan ngadu domba ini. Jadi supaya mengadu domba, orang supaya berantem gitu kan. Bilangnya ke sini ini, bilangnya ke sini ini. Ya misalkan bilangnya kesimpulan, itu si Anu ngomongin kamu gini. Bilangnya si ke sini, si Anu ngomong, nah akhirnya dia berantem. Nah itu tukang mengadu domba, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qati ar-Rahim, terus kemudian dia yang memutuskan tali silaturahmi. Maka orang yang memutuskan tali silaturahmi, maka dia tidak akan diampuni pada malam nisfu Sya'ban. Tapi dengan syarat yang 9 tadi 10 ya. Pokoknya nama yang tadi, tapi dengan syarat fa inna haula'i la yughfaru lahum hatta yatubu wa yatruku. Tapi dengan syarat sesungguhnya yang tadi yang disebut tadi, maka syaratnya dia harus tobat dan meninggalkan perbuatannya, baru Allah ampuni. Misalkan tukang sihir, dia tobat kepada Allah dan tinggalkan perbuatan sihirnya. Terus dukun, tobat kepada Allah dan tinggalkan perdukunannya. Kemudian yang dia bermusuhan, tobat kepada Allah dan berbuat baik, terus akur lagi. Nah, baru dia akan diampuni. Kemudian dia yang meminum khamr, tobat kepada Allah, terus meninggalkan khamarnya. Kemudian dia yang zina, tobat kepada Allah dan meninggalkan zinanya. Kemudian dia yang makan harta riba, terus tobat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan ribanya. Kemudian yang dia berbuat durhaka kepada orang tua, dia tobat kepada Allah dan meninggal dan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian dia yang suka mengadu domba, tobat kepada Allah dan tinggalkan perbuatannya. Kemudian yang dia memutuskan tali silaturahmi, maka dia perbaiki lagi tali silaturahmi, dia tobat kepada Allah Subhanahu. Maka apabila yang tadi, dia tobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Nah, kemudian setelah itu fa yakhrujun Nabi alaihi salatu wasalam fasalla. Kemudian Nabi setelah diperintah oleh malaikat Jibril, kemudian dia sholat. Wa baka fi sujudihi, dan dia nangis ketika sujudnya. Kita pernah nggak nangis ketika sujud? Kalau banyak hutang, nangis dalam ya Allah, hutang saya ini banyak nangis. Ketika berdoa pun cepet nangisnya kalau banyak hutang.
Tapi kalau misalkan sudah utang terbayar, sudah serba enak, udah enggak nangis lagi. Nah, itu. Makanya Rasulullah itu ketika setelah diperintah itu langsung dia keluar dari rumahnya dan sholat. Kemudian dia menangis dalam sujudnya. Menangis dalam sujudnya. Wa huwa yaqulu, dan Rasulullah berkata, Allahumma inni. Nah, ini doanya. Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhtika wa la ahsa sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tardha. Ya minimal ketika kita dalam sujud, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau misalkan Rabbi firli, atau misalkan apa aja, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekat-dekat hamba dengan Allah ketika dia sedang sujud. Maka dalam sujud itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal yang paling baiknya minta perkara akhirat, minta diselamatkan dari siksa kubur, minta diselamatkan nanti di akhirat, minta dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah permintaan ketika. Jadi intinya ketika bulan Sya'ban ini, pertama kita baca sholawat, perbanyak. Yang keduanya, maka ketika nanti pas malam nisfu Sya'bannya, kita perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika buku kita dicatat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan yang baru, maka buku itu dalam keadaan kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ketika kita mengagungkan bulan Sya'ban, jadi mengagungkan bulan Sya'ban ini menurut Islam itu seperti apa? Maka dalam hadis disebutkan man adzama Sya'bana. Nah, barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, wattaqallaha ta'ala, dan dia takwa kepada Allah. Apa takwa itu? Menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itulah makna daripada takwa. Makanya ini dalam bulan Sya'ban kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang tadinya jauh, lebih dekat diri kepada Allah. Wa amila bi ta'atihi, dan amal dengan taat kepada Allah. Amal dengan taat kepada Allah. Wa amsaka nafsahu, dan menahan hawa nafsunya anil maksiat, dari maksiat. Karena kan nafsu itu begini, Pak. Nafsu itu kata inna nafsa la'amaratun bisu. Jadi nafsu itu seyogianya sebenarnya condongnya itu kepada keburukan, nafsu itu. Jadi segala amal ibadah kita ini sebenarnya tidak sesuai dengan nafsu. Keinginan kita bukan menurut nafsu, kan bukan tolak ilmu. Pengennya tidur di rumah, nonton TV, bari ngopi gitu kan. Bari ngudud ya, teman-teman. Rusuk ngudud sama. Ayangnya kan pengennya seperti itu. Tapi ini kita tahan hawa nafsu sejenak, kita laksanakan tolak ilmu. Makanya tiada hawa nafsu. Makanya masuk surga itu injek kaki kiri hawa nafsu, kaki kanan masuk surga. Karena kalau hawa nafsu kita ditahan, diarahkan. Memang nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Kalau orang tidak punya nafsu bahaya. Orang tidak punya, dikasih makan nggak mau, suruh tidur nggak mau, suruh nikah nggak mau. Repot juga nggak punya nafsu. Orang kayak gitu, suruh ini nggak mau. Udah ya kan? Maka nafsu itu ada, nafsu itu, tapi bagaimana nafsu ini diarahkan kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu tidak mau tolak ilmu, nafsu tidak mau berjamaah, nafsu tidak mau baca Quran, kan itu tahan, laksanakan terus. Kadang-kadang kan ketika baca Quran, kalau kita nonton TV 2 jam kuat ya 2 jam ya nonton TV. Nah, nonton YouTube kadang-kadang dari jam 9 sampai jam 12 sudah nggak ketahuan, jam 12. Coba lihat ke Quran, 5 menit doang merah. Ketika baca Quran 5 menit langsung merah matanya. Ya udah kira langsung tidur di situ. Karena baca Quran itu kan, tapi ini karena terbiasa. Kalau belum terbiasa, kalau udah terbiasa justru ringan baca Quran. Gunakan mata kita untuk baca Quran, gunakan telinga kita untuk mendengar perkara yang baik, gunakan mulut kita untuk berbicara perkara-perkara yang baik, supaya jangan dihisab nanti di hadapan Allah itu justru yang muncul perkara-perkara yang buruk. Maka ketika kita di bulan Sya'ban mengagungkan bulan Sya'ban dan taat kepada Allah, takwa kepada Allah, dan mengamalkan taat kepada Allah, mengamalkan amal-amal taat, dan menahan hawa nafsu kita daripada maksiat, maka apa pahalanya? Ghafarallahu ta'ala dzunubahu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita.
Allah akan mengampuni dosa. Tidak ada kenikmatan yang paling tinggi, tidak ada karunia yang paling tinggi daripada Allah selain kita diampuni dosa kita. Karena kalau dosa kita diampuni, maka insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan selamat dunia dan akhirat. Dan bukan diampuni dosa saja, wa amanahu min kulli ma yakunu fitil kasanati minal balaya wa awal amrodi kulliha. Dan Allah akan selamatkan segala sesuatu yang datang pada tahun itu, yaitu daripada balahi dan daripada penyakit seluruhnya. Dari musibah Allah akan hilangkan, Allah akan selamatkan kita dari musibah, dan dari semua penyakit Allah akan selamatkan apabila kita taat kepada Allah pada bulan Sya'ban. Tapi jangan bukan bulan Sya'ban saja, bulan Sya'ban taat, bulan Ramadan taat, dan Syawal pun. Intinya seluruh bulan kita gunakan taat kepada Allah. Sebenarnya begitu. Kalau kita kalau kita ini pengen terjauh dari terhindar dari virus, mudah sebenarnya. Bukannya taat saja kok, ini janji Allah. Kita taat kepada Allah dan menahan hawa nafsu, Allah akan selamatkan yang terjadi di tahun itu dari segala musibah dan penyakit. Udah, ini beres. Makanya kalau kita pengen selamat dari corona, udah kita taat kepada Allah benar-benar, maka Allah akan selamatkan. Masker dipakai, sholat henteu. Mulut ditutup tapi sholat tidak. Takut kepada kemana-mana. Yang takut itu kepada Allah, bukan kepada penyakit. Penyakit ini, corona ini adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Ngapain kita harus takut? Takut boleh, tapi jangan terlalu takut. Kalau terlalu takut kita nggak bisa kemana-mana. Mau ke mall takut corona, mau ke pasar takut corona, akhirnya mati kelaparan, nggak ada makanan. Karena kemana-mana nggak bisa pergi. Bukannya kita yakini kalau penyakit ini ada, tapi jangan terlalu takut, karena segala sesuatu yang terjadi kepada kita ini sudah takdir Allah. Orang beriman itu seperti itu. Segala sesuatu yang terjadi kepada kita ini sudah takdir Allah. Syariat laksanakan, misalkan mau pakai masker silakan, ini adalah syariat. Tapi belum tentu kita pakai masker tidak kena oleh corona, betul nggak? Dan tidak setiap orang kena corona mati. Kalau belum takdirnya meninggal, meskipun dia kena corona, dibawa ke rumah sakit, diisolasi, pulang lagi. Karena belum takdirnya dia meninggal. Tapi kalau misalkan dia sudah takdirnya kena corona di rumah, belum dibawa ke rumah sakit, meninggal duluan di jalan. Nah ini, jadi intinya segala sesuatu yang terjadi kepada kita ini adalah udah takdir Allah Subhanahu. Ketika kita dengan corona, maka menghadapinya bagaimana? Jalankan syariatnya, tapi jangan kita yakini bahwa corona ini bisa membunuh. Karena segala sesuatu, mau kita mati atau enggak, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini intinya, di bulan Sya'ban perbanyak sholawat. Terus nanti pada malam nisfu Sya'ban tingkatkan amalan. Kalau bisa mah jangan tidur semalam atau jam tidur. Kuat nggak tertidur semalam? Insyaallah. Tidur jangan tidur semalam. Ya tidurnya bari gini bari duduk. Ngantuk, baca Quran, amalan dalam semalam waktu pada malam nisfu perbanyak tobat kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban. Dan ketika kita memenuhi bulan Sya'ban ini, penuhi dengan amal-amal ibadah. Tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dapat manfaat daripada bulan Sya'ban ini, dan semoga kita disampaikan kepada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya betul daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan itu semata-mata kebodohan saya sendiri. Kita tutup dan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.